Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Suryani Eskom. Saya calon guru penggerak angkatan 10 asal Kabupaten Sarangun, Provinsi Jambi. Fasilitator saya Ibu Lucia SPD MPD. PP saya Pak Izal Manto. Sebelum mengikuti CGP, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada guru. Setelah mengikuti CGP, saya paham pembelajaran berpusat pada anak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadari saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar. Saya harus menjadi contoh teladan baik kepada peserta didik. Selama mengikuti CGP, saya lebih paham tentang pendidikan digagas oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Ide yang timbul saat pembelajaran mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center, menekan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, berani, serta inovatif. Mengaitkan pembelajaran berdasarkan azas kuadrat manusia dan zaman. Contohnya pembelajaran sudah terkolaborasi dengan IT menggunakan media WhatsApp untuk komunikasi, pretest menggunakan Kahoot atau Quizzes. Mengubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengaitkan pembelajaran dengan mengaitkan pembelajaran dengan budaya, contohnya pelajaran P5 kearifan lokal. Melakukan pembelajaran tidak hanya berfokus pada nilai akhir tetapi juga karakter siswa. Praktik baik aksi nyata modul 1.1 yang saya lakukan. Perencanaan dimulai dari diskusi dengan rekan sejawat. Kedua, membuat perangkat pembelajaran. Ketiga, mengikuti kombel dan webinar sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya, berdiskusi dengan pimpinan tentang hal-hal apa saja yang perlu dalam pembelajaran. Pelaksanaan pertama. Waalaikumsalam. Pembelajaran saya. Kedua, pembelajaran dimulai dengan berdoa sebelum pembelajaran. Sesuai dengan apa yang kita impikan atau kita inginkan. Pelaksanaan selanjutnya kita akrab dengan anak. Tentunya ada mengecek kehadiran apakah kita mengenal karakter anak. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran dan cara itu agar anak-anak itu kembali. Tentunya tidak ada yang harus paham dengan tujuan pembelajaran kita. Sebelum memasuki inti pembelajaran, ada kegiatan ice breaking yang bertujuan untuk membuat anak semangat belajar sebelum pembelajaran. Quickbone. Pernah lihat kata Quickbone atau mendengar? Quickbone pemilu yang sering
tayang di TV ada grafiknya itu. Mereka pembelajaran Iya kan? dalam kehidupannya. Pernah kan? Saya Kan? Di situ ada tampilan data. Nah, itu contoh, salah satu contoh analisis data. Contohnya lagi, siapa yang menggunakan analisis data dalam kehidupan kita sehari? Contohnya kalau orang tua kamu bendahara, atau kasir, siapa yang tugasnya toko. Nah, ketika terjadi Pikirin pembelajaran itu berikut anak di sini dituntut untuk aktif membimbing mereka dengan tunjuk kerja atau mereka memetik KPD sudah saya saudarakan menggunakan IT atau bukan aplikasi yang dipakai itu untuk Excel. Boleh kerjasama dua atau tiga dan pencet format. Tadi kolomnya mau dibesarkan, pilih format, lalu kalau ke YouTube sampai itu saya menampilkan pelaksanaannya itu presentasi atau diskusi kelompok dengan anak-anak melakukan kegiatan itu kelompok. Ini contoh salah satu kelompok yang maju semuanya aktif, kelompok lain menanggapi presentasi mereka. Yang lain simak, boleh bertanya. Yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, data harus relevan, ada hubungannya dan jumlahnya mencukupi. Contohnya menggunakan data warna atau menyimpulkan usia seseorang adalah tidak relevan karena warna mata tidak ada hubungannya dengan usia seseorang. Contoh dari kuantitas data yang tidak mencukupi ialah memprediksi hasil pemilihan Indonesia yang penduduknya lebih dari 260 juta dan memiliki beberapa orang saja. Yes, betul. Sama betul tuh. Bisa kurikulum Yang ini coba saya berproses karena menggunakan media Rangga betul. wujudkan anak. Yang ini coba lanjutkan dengan Google kalian. Jadi yang tidak ada aplikasi atau HP bisa mereka setelah kembali bisa mengulangi lagi. Yang ini coba lanjutkan dengan Google kalian. Yang digunakan untuk mengukur data dari A ke Z adalah Umumnya lewat Oke, coba. Terima kasih. Besok sebelum Ibu mengakhiri ini, kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulan apa yang bisa diambil dari materi ini? mengenal analisis data. Selanjutnya apa yang disana? Ada lagi tambahan siapa yang bisa nambah selain analisis data? Apakah ada dampak untuk kalian pelajaran ini? Ada. Contohnya apa? Kalian di rumah nanti. ini foto-foto pelaksanaan. Selain di saat pembelajaran, ada foto-foto pelaksanaan di sekolah kami. Contohnya menumbuhkan jiwa nasionalisme, biasanya itu di kegiatan karnaval. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat di kegiatan bazar. Kelima, sebelum dan sesudah bazar, orang tua ikut andil dalam pembuatan masakan tradisional dengan tema kearifan lokal. Saya di sini menuntun siswa membaca Al-Quran. Sebelum pembelajaran ada kegiatan tadarus 15 menit. Membiasakan anak menggunakan IT, contohnya komputer atau HP. Membiasakan anak salam sebelum masuk ke pintu gerbang atau sebelum masuk ke kelas. Di sini adalah menekankan budi pekerti. Mengenal budaya, ini ada kegiatan bazar kelima.
tidak yang ini tidak ada perbedaan antara suku dan ras. Contohnya saya kegiatan di bulan suci Ramadan ada buka bersama, ini ada anak non muslim mengikut andil dalam kegiatan bulan Ramadan. Sholat berjemaah yang dilakukan setelah zuhur, jam terakhir biasanya kelas-kelas itu bergantian sholat berjemaah, ada jadwalnya tersendiri oleh guru agama. Tantangan dan solusi. Tantangan yang saya rasakan selama pembelajaran, pertama, di saat peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran, saat praktikum siswa takut mencoba aplikasi. Diskusi kelompok, peserta lebih mengandalkan temannya, ada sebagian yang aktif, ada yang tidak. Peserta didik lebih cuek, tidak sopan karena mereka hidup di generasi Z. Mereka mementingkan HP daripada etika. Solusinya, membimbing dan menuntun peserta didik secara personal baik saat praktikum maupun diskusi kelompok agar mereka aktif saat praktikum dan berani tampil khususnya berbicara saat diskusi kelompok. Menuntun mereka dengan cara memberikan arah-arahan yang positif, berkolaborasi dengan siswa saat pembelajaran menggunakan HP sebagai media pembelajaran seperti pretest menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes. Ini adalah testimoni yang saya lakukan. Ada beberapa guru dan masuk ke sekolah karena beliau sekaligus guru senior saya. Ada anak-anak, selamat menyaksikan. Apabila ada kekeliruan dalam video ini, mohon maaf, mohon kritikan dan masukannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Tambal sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sarolangun dan juga sebagai Kepala Sekolah dari Ibu Meli Suryani Eskom. Ibu Meli Suryani Eskom adalah sebagai guru TIK di SMP Negeri 1 Sarolangun yang telah mengajar selama 14 tahun. Selama ini Ibu Meli Suryani telah mengajar sesuai dengan semboyan-semboyan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Bu Meliani mengajar adalah sebagai contoh atau teladan, sebagai motivator, dan juga sebagai teman bagi siswa ketika melaksanakan pembelajaran. Ibu Meliani sebagai guru TIK cukup bagus di dalam pembelajaran. Beliau sudah bisa membuat pembelajaran lebih inovatif dan bervariasi. Dan juga anak-anak lebih senang karena secara tidak langsung dan langsung siswa itu telah bisa menggunakan IT dengan baik di sekolah. Oleh karena itu saya tetap bersyukur karena Ibu Meli telah lulus sebagai guru, sebagai calon guru penggerak. Oleh karena itu selamat kepada Bu Meli Suryani dan terus berjuang untuk kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Tambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sari. Saya merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Meli Suryani yang sekarang sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10. Menurut saya, pembelajaran informatika yang dilakukan oleh Ibu Meli dengan menggunakan modul ajar pada kurikulum Merdeka itu sudah sesuai dengan metode demonstrasi, praktikum, dan diskusi yang menurut saya sudah sesuai dengan prinsip daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu yang merupakan aktif, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan kreatif. Sukses terus untuk Ibu Meli Suryani dan untuk program Guru Penggerak Angkatan 10. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila. Saya pimpinan dari kelas A. Saya akan menerangkan pembelajaran saya dengan Ibu Meli Suryani. Pendapat saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Binta dari kelas 8C. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sarangon. Saya sangat antusias belajar TIK bersama Ibu Meli karena selama pembelajaran berlangsung, Ibu Meli benar-benar sangat kondusif dalam menyampaikan materi, sehingga saya juga dapat lebih mengerti mengenai materi tersebut. Terima kasih ya Ibu, karena telah memberikan pengetahuan yang sangat penting bagi kami, dan juga pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMP Negeri 01 Sarolangun, terdiri dari Deswita Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salwa Indriana. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk Ibu Meli Suryani. Saya sangat senang belajar dengan Ibu. Banyak pelajaran yang saya gapai dan seru. Terima kasih untuk Ibu Meli Suryani. Pendapat saya sangat senang sekali belajar dengan Ibu Meli Suryani karena dengan belajar TIK bisa jadi mengenal lebih banyak tahu ilmu teknologi pada saat ini. Asal penutup. Maju terus untuk